Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliono Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan terkait rangkuman atau ringkasan pembelajaran materi komunikasi data Universitas Siber Asia yang saya jalani. Ini akan saya presentasikan dengan singkat dalam waktu kurang lebih sekitar 10-15 menit. Langsung saja. Yang pertama, dari yang kita dapat dari perkuliahan materi komunikasi data ini sudah saya rangkum sedemikian rupa dengan secara sederhana. Yang pertama, kita akan membahas tentang komponen komunikasi data. Materi ini membahas dasar komunikasi data antara dua perangkat seperti komputer, printer, ataupun server. Model komunikasi telah dijelaskan mulai dari sumber data, transmitter, sistemnya, receiver, hingga sampai dengan tujuan. Komponen utamanya mencakup pengirim, penerima, media transmisi, data, dan protokol. Nah, protokol memiliki peran krusial mengatur interaksi antara komponen tersebut. Dalam praktiknya, komunikasi data ini sangat penting untuk memastikan interoperabilitas atau dapat dioperasikannya antar perangkat dalam jaringan. Kemudian model komunikasi ini juga harus memperhatikan noise, interferensi, dan efisiensi sinyal. Yang selanjutnya, protokol dan arsitektur. Mengulas bagaimana protokol terbentuk, termasuk karakteristik langsung, tidak langsung, simetris, asimetris, dan monolitik atau terstruktur. Topik penting lainnya itu meliputi enkapsulasi, segmentasi data, kemudian pengendalian koneksi setelah kesalahan. Materi ini mendekati prinsip OSI model yang terdiri dari 7 lapisan yang berkomunikasi antar sistem jaringan. Nah, kalau protokol yang sedang saat ini kita gunakan, modern saat ini, itu berbasis TCP/IP dibandingkan OSI. OSI itu lebih ke kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan. Yang lebih praktikal itu TCP. Lanjut saja. Selanjutnya untuk encoding, ini membahas bagaimana data digital itu dipresentasikan sebagai sinyal digital seperti metode Inersit I, Manchester encoding, dan lain-lain. Keunggulan tiap skema itu dibahas dalam konteks efisiensi bandwidth, sinkronisasi, dan error detection. Nah, pemilihan encoding ini sangat bergantung pada medium dan kebutuhan kualitas transmisi. Beberapa skema encoding ini digunakan dalam jaringan internet itu karena memang keandalan dan dapat dijamin dalam kepastian sinkronisasinya. Kemudian next saja untuk data link control. Nah, topiknya ini mengulas pengendalian aliran dan kesalahan di level data link. Pendekatannya meliputi stop and wait, sliding window, dan ARQ. Nah, ini dibahas untuk menjaga integritas data. Materi ini berperan penting dalam menjamin keandalan komunikasi pada lapisan bawah OSI. Nah, standarnya IEEE 802.3. Pengendalian aliran dilakukan dengan mekanisme seperti carrier send, meliputi multiple access with collision detection. Selain CRC, ada juga algoritma deteksi kesalahan seperti checksum digunakan dalam TCP dan UDP. Lanjut saja. Kemudian multiplexing. Nah, pada multiplexing ini dijelaskan beberapa sinyal itu dapat dikirim melalui media fisik yang sama melalui teknik FDM, TDM, dan WDM. Mohon maaf. Multiplexing penting untuk efisiensi penggunaan media komunikasi biaya. Contohnya sistem TDM itu dalam jaringan telepon digital seperti E1 dan T1. Kemudian lanjut ke paket switching. Nah, ini membahas konsep pemrosesan data dalam bentuk paket Paket switching dibandingkan dengan circuit switching dan dengan fokus pada efisiensi, keamanan, dan fleksibilitas. Kemudian saat ini itu internet hampir seluruhnya bergantung pada paket switching karena memang sangat efisien Kemudian lanjut lagi ke asynchronous transfer mode atau dibilang ATM. Nah, ATM ini itu teknologi switching berbasis sel tetap atau fixed length cell yang menyediakan transfer data cepat dan efisien. Sesi ini membahas arsitektur protokol ATM, channel virtual, manajemen dan keunggulan dari virtual path.
ATM banyak digunakan untuk infrastruktur backbone dan layanan broadband. ATM masih digunakan beberapa core network karena kemampuan menjamin quality of service-nya atau host-nya. Teknologi ATM ini mampu mengintegrasikan data, suara, video dalam satu jaringan. Nah, namun sekarang sudah mulai digantikan oleh MPLS dan Ethernet. Kemudian ini yang terakhir adalah teknik transmisi. Dalam sesi ini dijelaskan dua metode transmisi, yaitu paralel dan serial. Transmisi serial itu dibagi kembali menjadi asinkronus dan sinkronus. Keduanya tentu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal timing, biaya, dan kompleksitas dan pengaturan sinkronisasi. Teknik-teknik transmisi yang diambil ini sangat menentukan efisiensi dan keandalan jaringan. Kalau yang dikenal di era modern ini biasanya menggunakan USB SATA dan PCIe. Untuk long haul communication, teknologi transmisinya meliputi DSL, fiber to the home, dan wireless broadband. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.